Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mohon izin saya melepas masker, tapi saya menjaga jarak dengan panjenengan untuk berada di sini. Saya ingin membagikan pengalaman saya selama menerapkan materi-materi yang saya peroleh dari pelatihan guru penggerak. Nah, beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan budaya positif ini sebagai materi di modul 1.4. Nah, di sini budaya positif apa saja yang sudah saya terapkan ke siswa kita, beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada panjenengan semuanya. Pengalaman upaya penerapan budaya positif di sini antara lain yaitu perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan yang terakhir restitusi. Yang pertama tentang paradigma, perubahan paradigma. Nah, di sini dulu Bu, saya ingin menguji perubahan paradigma kepada siswa kita. Saya minta salah satu siswa tersebut untuk menuliskan satu nama yang spesial bagi dia. Nah, ketika dia sudah menuliskan namanya, saya minta untuk menggenggamnya dengan erat. Salah satu temannya, saya minta untuk membuka genggaman dari anak tersebut. Ternyata apa yang terjadi? Nah, ini videonya. Ini saya abadikan. Yang menggenggam kertas tadi tidak tahu kalau akhirnya nanti akan ada siswa lain yang ingin mengetahui tulisan apa yang ada di genggamannya. Karena dia merasa nama itu sangat spesial, maka dia akan berusaha mempertahankannya. Ternyata coba dibuka itu genggaman tanganmu, coba dibuka, diupayakan untuk kamu bisa tahu. Oh, tidak boleh. Mungkin memang benar-benar spesial. Bisa jadi itu salah satu nama anak putri yang dia sembunyikan. Dia berusaha untuk membukanya dengan bujukan juga, dengan kata yang dia ingin untuk membuka genggaman tangan, tetapi tetap tidak bisa. Tidak boleh ternyata. Jadi setiap orang itu punya rahasia yang tidak setiap orang juga boleh mengetahuinya. Jadi setiap pribadi itu punya privasi sendiri. Seandainya pun dia mau membuka dengan bujukan, dengan rayuan atau mungkin dengan paksaan, itu ketika dia membukanya itu pasti dia merelakan untuk terbuka genggamannya dan dikontrol oleh orang lain. Itu yang saya maksudkan. Jadi kamu tidak ingin ya rahasiamu itu diketahui oleh orang lain ya? Kamu akan mempertahankannya? Oh iya. Terus kamu penasaran ingin membuka genggaman tanganmu? Seperti halnya kita ketika mengontrol murid itu kan kita berusaha dengan rayuan, dengan mungkin paksaan juga. Nah, itu yang biasanya saya lakukan dan kadang berhasil, kadang tidak untuk mengontrol siswa tersebut. Seandainya siswa itu mau membukanya, mau dikontrol, berarti memang dia terbuka untuk menerima kontrol dari kita. Nah, ini perubahan paradigma dari stimulus respon lawan teori kontrol. Nah, kalau stimulus respon ini kita ada memberikan rangsangan kepada siswa untuk melakukan hal yang kita inginkan. Sedangkan teori kontrol ini lebih bijak lagi menyikapi sikap-sikap siswa. Jadi kita seyogianya sih harusnya mengarah pada teori kontrol ini. Lazimnya teori kontrol ini untuk dikaitkan dengan pendisiplinan kepada siswa kita atau murid kita. Menurut Dr. William Glasser, dalam teori kontrol untuk meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol. Jadi kita dalam mendisiplinkan murid itu ternyata ada miskonsepsi, ada kesalahpahaman di sini. Ilusi guru mengontrol murid. Nah, kita itu berusaha mendisiplinkan murid itu dengan mengontrol dia. Dia harus begini, seperti itu. Itu yang saya lakukan dulu. Nah, ternyata kita tidak bisa memaksa murid kita untuk melakukan sesuatu hal yang sesuai dengan keinginan kita. Seperti halnya tadi membuka genggaman, dia akan mempertahankannya walaupun dengan bujukan, dengan paksaan.
Tetapi kalau dia mau dikontrol, mau menunjukkan genggamannya tadi, isi genggamannya, maka dia memang sengaja membuka dirinya untuk bisa dikontrol oleh orang lain, mengizinkan dirinya ya. Kemudian ilusi, kesalahpahaman yang kedua yaitu bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, kita biasanya itu dalam mengontrol murid itu kita memberikan penguatan positif atau seperti bujukan seperti itu ya. Tetapi maksud kita supaya anak tersebut disiplin mengikuti arahan kita. Tetapi dalam jangka panjang itu tidak menguntungkan kita. Kalau anak itu sadar bahwa kita membujuk dia dalam rangka upaya untuk mendisiplinkan dia, bisa jadi setelah bujukan kita tadi dia sadar terus tidak mau lagi melakukannya, atau malah ketergantungan pada kita biar kita merayu lagi atau biar kita berusaha lagi untuk membuat dia lebih disiplin seperti itu. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kita biasanya sih saya tidak sadar mengucapkan kata-kata yang memberikan kritik pada murid kita ketika melakukan suatu kesalahan untuk memperbaiki kesalahannya tersebut. Tetapi hal itu membuat murid kita itu menjadi merasa buruk diri, menjadi berpikir negatif tentang dirinya, terus merasa bersalah seperti itu. Jadi kita menciptakan identitas gagal pada siswa tersebut. Ini seharusnya kita tidak membuat kritik, tidak membuat orang merasa bersalah, karena efeknya itu ternyata lebih parah dari yang kita inginkan seperti itu. Nah, walaupun begitu saya pernah menerapkan ini karena saya nggak tahu kalau itu berefek tidak baik pada siswa. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, saya pun juga pernah melakukan ini, memaksa murid untuk memasukkan baju, memaksa murid untuk datang tepat waktu, memaksa murid untuk mengerjakan tugas dan lain-lain. Ini pernah juga saya lakukan, dan ini ternyata juga tidak efektif untuk jangka panjang. Bisa jadi siswa tersebut akan merasakan suatu kebencian, akhirnya permusuhan atau penolakan dalam dirinya untuk menerima hal-hal baik yang kita berikan pada dia. Nah, kalau kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Ini yang saya dapatkan di guru penggerak, ternyata bisa membuka kesadaran saya bahwa pendisiplinan yang salah yang sudah saya terapkan itu bisa berefek tidak baik pada siswa tersebut. Nah, perubahan ini yang saya coba untuk mengubahnya menjadi mengikuti teori kontrol. Teori kontrol di sini perbedaannya yaitu seorang murid yang berdisiplin itu kita harapkan murid itu secara merdeka melakukan kedisiplinannya itu berasal dari motivasi intrinsiknya. Jadi dia disiplin itu karena dorongan keinginannya, ingin jadi apa seperti itu. Sebagaimana diteorikan oleh menurut Ki Hajar Dewantara ini, untuk menciptakan murid yang merdeka itu syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat, disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasi eksternal namanya. Nah, ini saya pernah alami ketika saya masih sekolah dulu, mau mengambil jurusan kuliah. Saya waktu itu punya obsesi tersendiri tentang jurusan yang ingin saya ambil, tapi ternyata ibu dan kakak saya menginginkan yang berbeda. Beliau dengan mungkin beberapa fakta di lapangan tentang prospek dari jurusan tersebut mengharuskan saya mengambil jurusan bahasa Jawa. Itu adalah suatu pemaksaan pada saya saat itu. Tapi ternyata hari ini saya syukuri, ternyata itu membawa berkah bagi kehidupan saya dengan mengambil jurusan bahasa Jawa. Jadi saya dulu ternyata harus ada motivasi eksternal, harus dipaksa dulu. Kalau tidak dipaksa, entah saya mau jadi apa sekarang ini, mungkin tidak berada di sini saat ini. Jadi ada beberapa yang membutuhkan penguatan dari luar,
Nah, ini contoh dari anak yang memiliki motivasi internal seperti ini. Dia tanpa disuruh bekerja bakti bersama dengan teman-temannya, membersihkan lingkungan sekolah, membersihkan kelasnya. Ini seperti yang kita jalankan setiap hari Sabtu ya Bapak Ibu. Kita memberikan arahan pada anak didik kita untuk Sabtu bersih lingkungan, sehingga anak-anak dengan senang hati untuk membersihkan lingkungannya. Nah, ini waktu setelah hujan itu bocor, nah itu anak-anak langsung ambil alat untuk membersihkan genangan air. Nah, itu tanpa disuruh. Saya waktu itu pas lewat, ada anak-anak yang langsung cekatan membersihkan air yang tergenang tadi. Terus ini nyapu bekerjasama dengan teman-temannya seperti itu. Berarti anak-anak kita sudah ada motivasi intrinsik ya. Untuk kebersihan sudah ada, ini sudah mau menyapu piket, ada yang menyapu, ada yang membawa alat untuk menampung sampah seperti ini. Mungkin dari murid-murid Bapak Ibu guru ada yang punya di kelas itu ada yang menunjukkan motivasi internal, mungkin ada. Seperti selain contoh ini, mungkin ditemui beberapa siswa yang punya motivasi internal selain dari yang sudah saya dokumentasikan ini. Mungkin saat itu saya melihatnya ini. Siapa tahu di kelas Bapak Ibu ada yang memiliki motivasi internal. Mungkin ada Bapak Ibu? Contohnya seperti ayah? Saya ingin menambahkan saja bahwa untuk membangkitkan minat dari siswa belajar lebih baik lagi, bahwa kita pertama harus memberi gambaran bahwa penyajian yang kita sampaikan itu menarik, nomor satu itu. Kalau nggak menarik, itu respon dari siswa sangat kurang sekali. Menarik bagaimana caranya kita beri suatu motivasi berupa kejadian nyata yang ada di kehidupan kita saat ini, apa yang disesuaikan dengan materi yang kita sampaikan, sehingga anak akan memberi pengalaman sedikitnya untuk ditanyakan di jam-jam diskusi seperti itu. Yang pertama. Yang kedua, memang sulit untuk membangkitkan gairah siswa belajar lebih aktif pada masa-masa sekarang ini karena tantangannya juga cukup banyak bagi siswa sendiri. Maka kita pun juga harus pakai multimedia, multi metode dengan cara apapun, di mana dia tertarik pada materi yang kita sampaikan. Itu saja saya kira, karena saya sampaikan itu siswa ternyata timbul beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan itu. Termotivasi untuk memberikan pertanyaan ya. Iya. Jadi dia juga mau bertanya itu tidak terpaksa ketika menerima pelajaran, tidak tegang, tidak terpaksa ya. Jadi kita sering-seringlah menyajikan materi dengan kenyataan yang kita alami dengan bersama. yang terjadi mungkin di lingkungan siswa. Iya. Ya. Itu aja. Oke, terima kasih Pak atas masukannya. Memang benar, ini tadi yang saya contohkan tentang belum pembelajaran di kelas, tapi cuma kebersihan lingkungan seperti itu ya Pak ya. Kalau mungkin di pembelajaran seperti yang panjenengan jawabkan tadi, memang benar untuk memotivasi siswa belajar secara mandiri, secara terintrinsik tadi memang harus kita rangsang dengan memberikan pembelajaran yang bervariasi atau mungkin yang lebih kreatif yang kita bisa sajikan, sehingga anak-anak menjadi tertantang untuk mengeksplor dirinya menjadi apa yang dia mau, yang dia ingin cita-citakan seperti itu. Mungkin ada lagi teman-teman yang punya pengalaman tentang anak-anak kita di kelas kita yang punya motivasi intrinsik. Silakan. Terima kasih. Kalau dari pengalaman saya kemarin ada di kelas 7 ya. Jadi pada waktu itu ada apa namanya itu? Itu apa namanya? Banner lepas. Iya. Mereka sudah bingung. Oh gitu. Bu, ini lepas. Saya mau cari paku. Oh, berarti dia bertanggung jawab tentang kelasnya. Iya. Jadi itu
mereka sudah bingung mau membenahi supaya kelasnya tetap tampak rapi dan indah. Itu saja. Oke. Nah, di kelas saya juga ada seperti itu. Nah, ketika mau pergantian kelas saya baru masuk di papan tulis itu sudah ada tulisan-tulisan yang oleh Bapak Ibu guru sebelumnya. Nah, itu spontanitas juga ada beberapa anak langsung menghapus seperti itu. Nah, mungkin ada lagi dari teman-teman yang mengetahui sikap positif anak didik kita seperti itu. Tanpa kita suruh dia sudah bisa jalan sendiri. Iya. Ya, terima kasih Dwi. Kalau pengalaman saya di kelas itu biasanya untuk kebersihan, kadang tidak saya bebankan kepada tiket, tapi selalu saya tekankan kamu bertanggung jawab terhadap bangku sampai lantai yang termasuk di dalam lingkungan kamu. Jadi masing-masing anak mulai dari lantai yang dia tempati di bawah kursi, kemudian bangku di apa itu harus ada sampah. Nah, mereka berarti sendiri-sendiri, maksudnya bertanggung jawab terhadap bangkunya sendiri sehingga tidak saling menyatukan. Kemudian kalau untuk kedisiplinan, kalau menurut saya memang kita memberikan keleluasaan kepada siswa agar itu menumbuhkan kedisiplinan secara internal. Tapi untuk posisi anak-anak kita kayaknya perlu selalu kita motivasi, bajunya jangan dikeluarkan, diingatkan sekali-kali perlu. Iya, karena bagaimanapun juga suatu negara besar biasanya dimulai dari kedisiplinan. Terima kasih Bu. Terima kasih atas pengalamannya. Ini tadi beberapa pengalaman yang ternyata siswa kita ada bervariasi, ya ada yang sudah termotivasi secara intrinsik, tapi juga perlu juga kita dampingi, kita beri motivasi secara eksternal untuk bisa lebih baiknya. Nah, ini salah satu contohnya Bapak Ibu. Nah, ketika kita pagi masuk kelas itu kan di sekolah kita awali dengan doa. Setelah itu Asmaul Husna, setelah itu yang dilakukan Indonesia Raya. Kalau dilihat dari video ini, berarti anak-anak sudah siap ya, anak-anak sudah siap. Pakai dasi, bajunya juga rapi, pakai masker juga. Berarti dari rumah sudah dipersiapkan. Dia tahu dia harus berseragam apa, dia harus nanti berangkat jam berapa untuk bisa sampai sekolah tepat waktu. Ini alhamdulillah anak-anaknya sudah termotivasi secara intrinsik, sudah mau berangkat pagi sehingga tidak ketinggalan doa, tidak ketinggalan juga membaca Asmaul Husna untuk menunjukkan karakter rohani. Sampai menyanyikan Indonesia Raya mereka bisa tertib seperti itu tadi. Alhamdulillah murid kita sudah bisa mencapai seperti itu. Terus kemudian materi berikutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Ini setiap manusia itu kan setiap berperilaku atau bertindak itu kan pasti ada maksudnya, ada tujuannya, apa yang dia inginkan dari tindakan yang tersebut, walaupun mungkin tindakan yang dia lakukan itu salah atau mungkin negatif, tetapi pasti didasari oleh suatu tujuan tertentu. Nah, ini kalau motivasi eksternal itu biasanya ya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, ini takut dia akhirnya melakukan suatu tindakan yang tujuannya supaya tidak dihukum itu tadi. Jadi bukan dari dorongan keinginannya, tapi karena supaya menghindari tidak dihukum. Terus motivasi eksternal juga untuk mendapatkan imbalan atau hadiah atau sekedar pujian. Nah, dia melakukan membersihkan kelasnya, nanti biar dipuji sama wali kelasnya seperti itu. Nah, itu motivasi eksternal. Jadi dia mengharap imbalan atau pujian seperti itu. Terus yang kita tuju itu adalah motivasi internal ini tadi. Jadi siswa melakukan sesuatu hal karena dia ingin dirinya seperti yang dia inginkan tadi, lebih baik ya. Nah, seperti itu. Nah, orang yang merdeka itu siapa? Yang terlepas dari perintah. Jadi mereka yang merdeka itu adalah yang lepas dari perintah. Tidak perlu kita perintah, tetapi dia bisa memerintah dirinya sendiri. Nah, membuat perintah pada dirinya sendiri bahwa aku harus belajar, aku harus mengerjakan tugas seperti itu. Itu motivasi intrinsik yang membuat anak-anak merdeka untuk meluapkan apa yang menjadi keinginannya. Motivasi intrinsik kesimpulannya adalah keinginan yang dilakukan karena suatu dorongan dari luar, sedangkan motivasi intrinsik adalah keinginan
itu saya menyampaikan di grup WA beberapa anak kelas 9 itu nanti saya minta untuk menunggu saya siapkan kertas yang digunakan untuk menjawab soal-soal yang di bahasa Jawa itu. Tetapi saya kaget ada 2 anak yang datang kepada saya pagi-pagi itu. Saya belum selesai mengunjungi kertas. 2 anak itu ternyata salah satunya ini itu meminta kertas yang saya gunting itu untuk membantu menyebarkan ke kelas-kelas. Saya yang kaget. Ternyata kok ada siswa yang menawarkan jasa untuk bisa membantu saya. Saya kira saya harus menyebarkan sendiri, ternyata ada siswa kita yang termotivasi secara intrinsik tadi. Seperti itu. Yang tadi ada siswa kita. Nah, yang ini dia termotivasi juga. Ketika saya masuk kelasnya, dia melakukan suatu kontekan seperti itu. Nah, saat itu saya berusaha untuk menjaga restitusi sehingga akhirnya pada hari berikutnya dia sadar, dia punya motivasi intrinsik. Dia sudah menemukan kesadarannya secara intrinsik. Opsi penawaran kepada kamu untuk memperbaiki keyakinan kelas yang sudah kamu langgar, dan kamu saat itu berusaha berupaya untuk tidak melakukan lagi dan mengerjakan tugas dengan benar. Bagaimana perasaan saat itu, ya? Biasanya anak-anak itu merasa kalau melakukan suatu kesalahan itu nggak dihukum seperti itu. Ternyata tidak. Walaupun tidak, saya meminta dia untuk mencari solusi. Apa yang bisa dia perbaiki. Nah, dia sudah belajar. Dia ingin belajar. Katanya dia ingin belajar. Dan semoga motivasi intrinsik dari anak-anaknya tetap terjaga. Seperti itu. Nah, materi berikutnya adalah kebutuhan dasar dari yang ditunjukkan siswa-siswa kita tadi, tentunya didasari oleh adanya kebutuhan dasar ya. Nah, kebutuhan dasar itu harus dipenuhi dengan cara yang positif maupun yang negatif. Kalau yang positif ini yang harusnya kita usahakan, kalau yang negatif itu seharusnya yang kita hindarkan ya. 5 kebutuhan dasar manusia adalah yang pertama cinta dan kasih sayang. Setiap orang ingin dikasihi, ingin dicintai, ingin diperhatikan. Terus yang kedua adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang kebutuhan dasar ini ya untuk bertahan hidup. Yang ketiga adalah pengakuan atas kemampuan. Nah, biasanya ini yang sok-sokan itu dia ingin menunjukkan bahwa dia kemenangan seperti itu. Dia ingin mampu mengalahkan temannya seperti itu. Terus kebebasan untuk memilih. Nah, setiap orang itu bebas untuk memilih apa saja yang dia inginkan. Terus kesenangan, setiap orang berhak untuk merasa senang seperti itu. Nah, di sini ada contoh-contohnya. Nah, kira-kira yang seperti ini kebutuhan yang dia inginkan apa Bapak Ibu? Kebutuhan apa yang dia inginkan dari 5 kebutuhan dasar tersebut? Ternyata dia nggak bisa pakai dasi sendiri. Jadi dia ingin diperhatikan oleh gurunya. Dia ingin diperhatikan, dipakaikan dasinya seperti itu. Saya tunggu kok nggak dipakai-pakai, ternyata nggak bisa. Gitu. Nah, kalau yang ini lain lagi. Dia punya kebutuhan lain lagi. Waktu literasi, ternyata dia tuh mau menulis nggak punya pulpen. Akhirnya dia pinjam temannya. Jadi kebutuhan dia tidak punya pulpen, minta dipinjami itu tadi. Seperti itu. Nah, yang ini beda lagi. Yang ini waktu literasi sudah saya sediakan majalah, buku. Tetapi ternyata dia berbeda. Dia punya kesenangan tersendiri. Senangnya dia itu berliterasi di HP. Jadi pengennya dia lihat HP, bukan lihat buku. Akhirnya saya berikan solusi untuk saya beri cerita di HP-nya. Di grup WA saya kirim kumpulan cerita agar dia bisa membaca. Pada akhirnya dia merasa senang karena keturutan. Nah, daripada melihat HP terus main game karena nggak ada cerita di HP-nya, dia akhirnya mau berliterasi dengan cerita-cerita yang saya berikan di HP tersebut. Awalnya malu-malu, tidak mau ngaku.
apa-apa. Dia berusaha menghindar. Kalau di HP mau membaca? Mau? Kalau Anak sekarang ya maunya lihat HP, tidak suka membaca di buku. nanti harus dibaca ya. Nah, seperti ini. Yang ini beda lagi. Apa kabarnya hari ini, Mas? Baik. Masih ingat dari Selasa kemarin? Oh, masih. Hari Selasa itu kegiatannya sama ya dengan hari ini. Literasi sama MJ. Hari ini MJ nggak ya? Oh, tidak. Beberapa anak yang tidak remedi memang membutuhkan perhatian kita ya. Nah, apa yang akan dia lakukan itu butuh dari perhatian kita. Mungkin dari Bapak Ibu ketika waktu kegiatan kita remedi itu ada anak-anak yang spesial seperti ini. Ada anak-anak yang butuh perhatian kita karena dia punya kebutuhan lain mungkin tidak bawa buku, tidak bawa apa gitu yang membuat dia tidak nyaman atau lapar. Mungkin dia ganggu temannya karena dia lapar, dia ingin ke kantin tapi kantinnya nggak buka. Ya itu dia akan gelisah. Terus akhirnya melampiaskannya ke hal yang lain. Tidak mau mengikuti kegiatan sebagaimana yang terjadwal. Karena dia punya kebutuhan yang tidak terpenuhi itu tadi, lapar, haus seperti itu bisa jadi. Nah seperti ini salah satunya adalah anak-anak yang memiliki kebutuhan tadi. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang menemukan anak-anak kita punya kebutuhan, mungkin dia melakukan hal yang aneh-aneh. Ternyata untuk melakukan suatu penyampaian kebutuhan dia, entah itu ingin menguasai temannya, merebut apa, atau mungkin dia ingin temannya itu perhatian sama dia, mencari perhatian gurunya, atau mungkin seperti apa. Ada Bapak Ibu yang punya pengalaman seperti itu? Oh, ada. Masalah. Oh gitu. Jadi anak-anaknya tinggalnya namanya juga anak-anak. Jadi dia selalu memiliki ungkapan untuk meluapkan apa yang dia inginkan seperti itu. Ada juga yang nggak bisa duduk. Oh nggak bisa duduk, ada juga. Terus berarti keinginannya apa itu Bu? Ya. Mungkin kesenangan tadi ya. Dia senang kalau jalan-jalan itu tadi, lihat-lihat temannya, lihat kelas lain, mengganggu usil. Oh gitu, dia senang seperti itu. Berarti kesenangan yang dia utamakan tadi, kebutuhan kesenangan. Karena dia cari perhatian lewat itu. Oh gitu. Oh iya, banyak ya anak-anak kita yang nggak mau duduk usil, dan kadang nih alasannya mau ke kamar mandi, tapi ternyata tidak juga. Iya, yang kelas 9 apalagi itu suka selalu mengintip dari kelas ke kelas, ya, mengganggu anak kelas 7. Ada yang dipaksa untuk tidak boleh masuk ke kelasnya seperti itu. Dia senang kalau anak kelas 7 itu merasa manut dengan terpaksa itu loh. Ekspresinya anak kelas 7 yang terpaksa itu suka sekali dia mungkin melihat anak kelas 7 yang seperti itu. Itu biasanya kelas 9 tuh yang suka usil seperti itu ya. Nah, kelas 8 juga banyak. Oke. Iya, saya pernah menjumpai itu ada siswa kelas 8 itu datang itu kok nggak bawa tas loh. Iya, ada. Iya. Terus bukunya di mana gitu? Nggak bawa buku. Kadang juga, saya nggak bawa buku mata pelajaran ini pas waktu saya ngajar kan seperti itu. Iya. Terus akhirnya kan saya suruh coba gabung sama temannya. Itu tuh nggak gabung, dia muter aja di Oh, gitu. temannya yang lainnya. Iya. Berarti kira-kira dia kebutuhannya apa ya? Iya, Cari perhatian bisa jadi. hanya pengen datang sekolah aja. Oh, pengen jalan ke sekolah saja, menggugurkan tugas dia belajar. Bisa jadi karena dia kalau nggak ke sekolah nggak dapat uang saku. Iya. Jadi tadi juga di kelas Jawa saya tanya, motivasi kamu masuk apa? Kalau nggak masuk nanti nggak dapat uang saku Bu. Ada yang seperti itu. Iya. Jadi dia berusaha masuk untuk mendapatkan uang saku. Ternyata seperti itu. Oke Bapak Ibu, ternyata pengalaman kita macam-macam ya, yang kita jumpai dari anak-anak kita, dan yang utama kita kalau bisa mengarahkan anak-anak itu agar kebutuhan yang dia inginkan penuhi tadi tidak dipenuhi secara negatif, tetapi bisa dipenuhi secara positif. Nah, kita upayakan bersama agar itu dapat terjadi. Nah, sekarang untuk memenuhi kebutuhan anak-anak didik tersebut, posisi kita ada 5 posisi kontrol di sini.
Yang pertama adalah penghukum, yang kedua adalah pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat memonitor atau memantau, yang kelima adalah manajer. Nah, kalau yang penghukum ini pernah juga saya lakukan di awal-awal tugas saya sebagai seorang guru. Saya hanya melihat dari rekan-rekan saya, kalau ada anak yang tidak disiplin, itu juga saya hukum anaknya. Maksud saya supaya biar berdisiplin. Ternyata seperti itu malah membuat anaknya itu merasa dia bersalah, terus kemudian dendam dengan saya, gak suka dengan saya karena saya dihukum, katanya seperti itu. Terus yang membuat orang merasa bersalah, nah dia menjadi minder. Pernah ya saya melakukan ini, tugas saya sebagai seorang pengajar itu yang posisi kontrolnya merasa membuat anak merasa bersalah. Pernah juga. Apakah Bapak Ibu dengan mungkin tidak sadar pernah juga melakukan yang mungkin penghukum atau mungkin merasa anak menjadi merasa bersalah atau sebagai teman? Biasanya kita juga akrab sama anak-anak yang menyenangkan itu, kita akrabi, kadang kita juga bisa berlaku sebagai teman juga ya. Terus sebagai pemantau, nah ketika anak-anak itu melakukan apa-apa kita pantau, apabila ada kesalahan kita ingatkan, seperti itu. Nah ini pemantau ini ya. Tapi kalau manajer ini yang berat, saya sudah mencoba, ternyata menghabiskan banyak energi juga, tapi hasilnya sangat luar biasa. Hasilnya ke siswa untuk jangka panjang itu bagus sekali. Dan ini baru saya dapatkan ketika pelatihan guru penggerak ini, dan benar-benar saya ingin mempraktekannya sebagai posisi seorang manajer. Pengen saya terus konsisten melakukan posisi kontrol sebagai seorang manajer. Saya tidak ingin menjadi penghukum lagi. Maksud saya seperti itu. Saya juga tidak ingin lagi membuat anak tersebut merasa bersalah. Saya membatasi diri untuk menjadi seorang teman, karena teman itu membuat anak-anak itu tergantung dengan kita. Dan untuk pemantau atau monitor kita itu sepertinya hanya memantau saja, tidak menggerakkan hatinya untuk bisa berubah dari dalam dirinya itu. Jadi saya berupaya sekali menjadi seorang manajer ini, walaupun masih dalam tahap payah. Jadi mohon nanti Bapak Ibu juga sekalian mendukung saya untuk bisa melanjutkan posisi sebagai seorang manajer, agar sekolah kita sukses. Tujuan belajarnya yaitu menjadi anak yang merdeka tadi, yang bisa bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri apa yang dia lakukan, seperti itu. Nah, contoh kalimat yang disampaikan dari masing-masing posisi tersebut. Misalnya ini yang penghukum, patuhi aturan saya, awas ya kalau tidak, ya seperti itu. Kamu selalu saja salah lah, seperti itu. Penghukum selalu selalu terakhir selesainya, seperti itu. Terus biasanya sambil palangkering atau apa, atau menunjuk-nunjuk, nah itu pernah juga saya lakukan. Membuat orang merasa bersalah. Nah itu kesannya kita itu membuat dia itu salah dengan kita. Ibu sangat kecewa sekali sama kami ketika anak melakukan suatu kesalahan ya. Terus kita mengungkapkan kekecewaan kita. Berapa kali Bapak harus beritahu kamu ya. Nah sebenarnya kita kecewa dengan sikap anak. Sudah berkali-kali diberitahu, tetap saja seperti itu. Gimana coba kalau orang tuamu tahu hal ini? Nah kita lapor, berusaha mengancam dia untuk dilaporkan. Nah untuk teman, ayo bantu demi Bapak ya. Nah biasanya minta di belas kasihan kita dengan ungkapan-ungkapan yang seperti ini. Ayo ingat, tidak bantuan dengan yang sudah Bapak berikan, seperti itu. Mungkin itu seperti. Jadi anak melakukannya menjadi terpaksa akhirnya. Ya sudah, lain kali tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah sebagai teman, kalau kita selalu bantu dijaga ini nanti sama siswa kita ya, seperti itu. Nah untuk pemantau, peraturannya apa? Kita ingatkan pada dia, biar dia ingat, oh berarti kalau peraturannya begini, dia melaksanakannya kok tidak sesuai seperti ini, berarti dia salah. Terus sanksi atau konsekuensinya apa? Kita tanya, berarti dia tahu kalau dia salah, hukumannya apa? Nah itu yang harus dia penuhi. Kalau sebagai manajer, ini yang benar. Apa yang kita yakini, berarti anak diminta untuk mengingat kembali keyakinan-keyakinan dia. Nah, ketika dia belajar di SMP kita, apa yang dia yakini, dia ingin seperti apa, seperti itu kita ingatkan. Terus kesepakatan yang sudah dia komunikasikan dengan teman-temannya dan Bapak Ibu gurunya, kita ingatkan. Jika kamu yakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, kita meminta dia untuk membuat solusi, untuk membuat dia tergerak untuk memperbaiki sendiri kesalahan yang sudah dia lakukan. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, kita tanya solusinya apa? Kalau dia salah, tidak
hukum. Cuma kita minta dia untuk berpikir bagaimana alternatif apa yang bisa dia lakukan saat itu, saat dia menjadi berbuat salah tersebut untuk memperbaikinya. Nah, ini seorang manajer ya. Beberapa kali sudah saya terapkan ini. Nah, ini salah satunya. Contohnya, ketika setelah kesepakatan kelas kan sepatu kalau warna hitam itu kalau dipakai hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis semua ya pakai hitam. Nah, kaos kakinya aja yang beda. Kalau hari Jumat, Sabtu hitam. Tapi karena lama nggak sekolah, dia pikir sepatunya itu karena ini masih kelas 8 ya, kelas 7-nya juga sudah pandemi. Jadi dia berpikir sepatu bebas, nggak apa-apa. Nah, keberuntungan dia itu di Lazada katanya ada sepatu murah hanya harga 7.000. Nah, terus dia beli tapi warnanya biru. Akhirnya dia pergi ke sekolah terpaksa memakai sepatu yang warna biru. Dia tahu ketika setelah kesepakatan kelas dia tahu dia salah, dia langsung melihat kakinya biru ternyata. Terus saya minta untuk mengungkapkan apa alasannya. Ya ternyata itu tadi karena harganya murah, dia tertarik, akhirnya dia beli. Dia nggak berpikir kalau wajibnya nanti harus warna hitam seperti itu. Tapi bagusnya dia tahu nanti untuk memperbaiki kesalahan dia tadi apa. Di sini dia harus beli lagi. Beli lagi dengan cara apa? Dia nabung. Ada berusaha nabung untuk bisa beli lagi. Jadi tidak merepotkan orang tua. Bisa ya? Harusnya harganya berapa? Jujur. Tapi waktu itu kebetulan ya dapat harga 7.000 itu kamu beli. Oke, bisa menghemat uang ya. Tapi Hemat juga dia berpikir ekonomis juga. seandainya hitam ya betul sekali kan sekolahnya harusnya beli sepatu hitam. Nah, karena sepatu hitam itu sudah jadi kesepakatan kita, kira-kira kedepannya supaya kamu bisa Nah, ini sepatu hitam sebagai seorang manajer, saya berusaha membuat murid itu mencari solusinya. ada susahnya. Semangat belajar ya. Seperti ini. Nah, yang terakhir, dua dari terakhir yaitu keyakinan kelas. Jadi ketika saya menemukan beberapa kejadian tadi yang saya dokumentasikan itu dasarnya dari keyakinan kelas yang sudah disepakati lebih dulu bersama siswa-siswa. Nah, keyakinan kelas ini kenapa kok tidak peraturan? Kalau peraturan itu kesannya memaksa ya. Kalau keyakinan kelas itu anak-anak yakin, anak-anak yang membuatnya, anak-anak sepakat, anak-anak nanti berusaha untuk memenuhinya, menjalankannya sesuai dengan keyakinan yang sudah dia sepakati. Seperti itu. Nah, ini contohnya saya ketika bersama anak-anak di awal semester genap ini membuat keyakinan kelas bersama di kelas 8. Saya meminta pendapat anak-anak tentang keyakinan kelas apa saja yang perlu dicatat untuk kelas 8A. Salah satunya adalah kesopanan, ketika berbicara, terus semangat belajar, tepat waktu datangnya, berseragam yang rapi sesuai dengan jadwalnya seperti itu. Nah, anak-anak senang, anak-anak meresponnya dan dengan senang hati membuat kesepakatan bersama tadi. Nanti bisa dituliskan di papan tulis atau ditulis oleh sekretarisnya, kemudian ditandatangani oleh seluruh siswa yang ada di kelas tersebut. Seperti ini. Kita jelaskan dulu keyakinan kelas itu apa yang membuat anak-anak termotivasi untuk menggali sendiri apa yang perlu disepakati seperti itu. Apakah Bapak Ibu pernah memberikan kesempatan pada siswa, mungkin pengalaman siswa memiliki kesepakatan atau keinginan untuk satu kelasnya sebagai wali kelas seperti itu, kekompakan dari kelas tersebut. Adakah mungkin Bapak Ibu yang punya pengalaman seperti itu? Idenya dari siswa. Kelas kita harus seperti ini, kelas kita harus pasang ini, atau membuat ini, atau mungkin menabung untuk kepentingan kelas bersama. Mungkin ada ya Bapak Ibu? Oh iya. Berarti dilatih untuk memberikan solusi dari gitu. Oh iya. Jadi sepakat semua kelas. Oh iya. Bagus sekali. Berarti anak-anak nanti ketika
ketika menjalankannya itu tidak dengan terpaksa ya Bu ya. Oke, nah bagus sekali. Tidak memberatkan, itu pertimbangannya. Dan mungkin ada anak yang tidak menyetujuinya Bu. Tidak ada ya Bu ya, karena ada. Oh iya. Kalau dalam pelaksanaannya seandainya ada anak yang tidak memenuhi kesepakatan tadi bagaimana? Ada. Oh gitu. Oh gitu. Mungkin teman-temannya ya yang mengingatkan seperti itu. Oh iya. Oh gitu. Oh gitu. Oh iya. Nah seperti itu. Nah ini tadi dari kesepakatan yang sudah saya jalani bersama anak kelas 8A, terus saya buatkan seperti ini. Nah saya buatkan seperti ini biar anak-anak itu tahu. Nah ini saya kirim di grup kelas. Nah anak-anak bisa membukanya sewaktu-waktu. Nah kemarin itu ada yang berkata tidak sopan di grup. Terus saya ingatkan dengan keyakinan kelas yang dibuat bersama. Di situ salah satunya adalah santun. Jadi harus bertutur kata yang santun ketika berada di grup WA kelas tersebut. Nah seperti ini. Jadi pernyataan universal seperti itu. Semangat belajar otomatis datang tepat waktu seperti itu. Terus semangat belajar otomatis dia senang ketika belajar, dia mau mengerjakan tugas seperti itu. Jadi sudah dalam kalimat semangat belajar itu sudah banyak poin yang bisa dimasuki ya. Saling menyayangi, jadi sama temannya pasti tidak pernah ada yang berkelahi seperti itu. Terus saling menghargai, berarti tidak ada yang mengecewakan temannya atau mungkin menghina temannya atau apa seperti itu. Cuma 4. Nah, biasanya biar sedikit aja anak-anak biar cepat menghafal. Biar ingat selalu, tidak usah banyak-banyak, tidak usah panjang-panjang seperti itu. Apakah di setiap kelas Bapak Ibu sudah mencoba membuat kesepakatan kelas? Mungkin kira-kira kalau seperti ini bagaimana? Ada yang masih bisa ditambahkan dari 4 poin ini? Ada yang kurang ya Bapak Ibu? Mohon caranya kalau ada yang kurang. Kalau santun, berbahasa, menyayangi perilaku, menghargai perilaku. Kalau belajar itu berkaitan dengan tugas-tugas dan kegiatan pembelajaran. Mungkin ada yang perlu tertib, disiplin. Kalimat universalnya apa itu ya? Tertib dalam berbaju. Berarti oh semuanya. Menyukai apa ya? Apa itu? Menyukai senang kerapian seperti itu boleh. Jadi kata-katanya diubah dari yang negatif menjadi yang positif. Tidak boleh menjadi senang apa gitu. Biar anak-anak itu ikhlas nanti ketika melakukannya seperti itu. Nah, yang terakhir restitusi Bapak Ibu. Dari keyakinan kelas, terus kemudian kontrol posisi kontrol kita yang kita jalankan ke siswa ketika anak-anak itu berperilaku di sekolah ini, terus kita mendisiplinkan disiplin yang positif. Nah, yang terakhir yang penting adalah restitusi. Restitusi ini seperti yang sudah saya tampilkan tadi, itu beberapa siswa itu kan kita tanyai motivasinya apa, terus bagaimana memperbaikinya lah. Itulah restitusi itu seperti itu. Sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Nah, ini beberapa pengertian tentang restitusi. Jadi murid itu kita arahkan untuk mencari solusi sendiri terhadap permasalahan yang dia alami. Terus bagaimana dia harus memulihkan permasalahan yang dia alami tadi. Solusinya bagaimana, memperbaikinya bagaimana, kedepannya apa yang dia lakukan seperti itu. Beberapa contoh ada di sini. Nah ini salah satunya. Bagus ini tadi kata teman-temanmu ketika awal datanya terlambat. Terlambat datanya. Ada apa deh? Dia punya kebutuhan. Oh, pas ternyata pas kakinya basah. Nyucinya hari Minggu nggak bisa kering. Jadi dia bingung karena mau berangkat tapi kaos kakinya masih basah. Tapi dia punya solusi. Solusinya disetrika. Padahal kalau kaos kaki disetrika itu bukannya malah memperbaiki, malah menjadi rusak seperti itu.
tapi akhirnya dia bisa mencari jalan keluarnya, yaitu dia berniat untuk mencucinya tidak di hari Minggu tetapi di hari Rabu atau Kamis atau Jumat gitu. Kalau hari Jumat Sabtu pakainya sepatu warna hitam, kaos kakinya. Nah ini tentang anak yang kebingungan karena kaos kakinya basah. Ada juga anak yang bajunya itu baru dicuci hari Minggu, akhirnya ketika hujan nggak ada matahari, hari Senin nggak bisa pakai karena belum putih harusnya. Nah itu mungkin kepedulian orang tua untuk mengingatkan juga masih mungkin belum. Terus anak-anak juga tidak peduli dengan atribut apa yang harus dia pakai. Seperti halnya tadi ya, nggak bawa buku, berarti kan dia nggak persiapan dari rumah seperti itu. Iya. Oh, pada hari? Oh, pada hari Jumat. Nah ini dia mencari solusinya dengan mencucinya di hari Jumat, biar hari Minggu sudah berjalan seperti itu. Nah ini yang saya temui tidak sengaja. Ketika Pak Alvin setelah olahraga bersama Pak Alvin, saya beri kesempatan anak-anak untuk berganti pakaian untuk istirahat. Ternyata yang dia lakukan adalah dasinya untuk jebret-jebret temannya. Apakah tidak menyakiti temanmu coba gitu? Tidak boleh ya kok kamu lakukan. Dia ngaku kalau membuat temannya tersakiti. Kamu merasa tersinggung. Dia penguasaan ingin senang membuat temannya kesakitan. Dia senang temannya kesakitan. Tapi saya minta untuk dia memperbaiki kesalahannya. Temannya saling menyayangi. Dia bisa melakukannya. Bisa ya. Oke, sekarang cari temanmu yang kamu silakan minta maaf. Nah, berarti dia menggambarnya dengan minta maaf. Ya, dia minta maaf. Ini anak-anak ini ada beberapa yang tidak sesuai dengan keyakinan yang dia punya. Saya masukkan untuk membuat kesepakatan dulu agar anak-anak nanti kondusif ketika melaksanakan kegiatan. Dia tahu apa yang akan dia lakukan seperti itu. Harus membuat keyakinan kelas dulu ya. Keyakinan kelas itu nanti harus kita sepakati bersama agar Biar anak-anak nanti sadar apabila dia di luar kesepakatan yang dia sepakati. Yang remedi harus menjalankan remedinya dengan baik ya, oke. Terus yang kedua, apabila kalian termasuk tidak remedi, berarti kalian harus melakukan literasi, oke. Semuanya bawa buku pada anak-anak kalau ada kegiatan sudah tersebut. dapat buku untuk menangkap sudah. Terus jangan kesepakatan yang utama. Kita masih berada di masa-masa PTMT. Ini saya ingatkan anak-anak untuk menggunakan masih ke masa-masa pandemi. Masker. Apabila ada yang tidak memakai masker, maka apa yang harus dilakukan? Sekalian ini langsung saya terus fungsinya dari Meminta dia orang yang tidak memakai masker. Anak-anak saya minta untuk mencari solusi dari apa yang dia tidak pernah dari keyakinan kelas. Dia bisa mencari solusinya dan meminta masker di prokes tadi. Terus lagi, Sebenarnya ada beberapa kita harus sepakat bahwa di luar dalam keyakinan yang sudah kita disepakati. harus rapi. Nah, apakah ada yang belum memasukkan bajunya? Mereka Ada? ada Oke, ada bajunya. Terus ada yang belum pakai dasi? Aku jujur juga dia. Berarti harus dipakai. Boleh. Silakan digunakan dasinya. Apa yang terjadi ketika ada anak yang tidak memakai dasi? Oh, dia punya kebutuhan, dia nggak pakai dasi. Katanya belum dikasih. Kok minta lagi gitu ya? Iya. Iya. Belum dikasih, belum dikasih. Ya, oke. Berarti besok kita ke Bumi ya. Nanti Bumi carikan dasi ya. Bumi beri khusus untuk kamu. Tapi cari Bumi ya. Kalau Bumi lupa gimana ya? Saya berikan solusinya karena memang dia belum pakai dasi. Nah, ternyata belum dapat masa dasi.
Nah, ini satu anak ini yang yang anak juga kalian bisa merangkum tanpa dia sadari dia melakukan layanan. Lucu. apa yang sudah kamu lakukan? Tapi jujur juga. Apakah itu termasuk dari kegiatan kita hari ini? Oh tidak, kamu tahu caramu apa? Oh pertanyaan dan tidak? Tidak itu, tidak izin. Kegiatannya ada dua, literasi sama remedi. Kamu remedi enggak? Oh enggak, berarti pandai kamu. Oh dia ternyata tidak remedi, jadi hanya satu kegiatan. Kelebihan energi dia. Kalau tidak remedi lagi berarti kamu harus melakukan apa? Surplus energi dia. Literasi. Karena sudah dibaca katanya. Sudah dibaca? Pandai kan ini. Sudah dibaca? Nah, Tinggal merangkum dia penggunaan nanti yang diajar. merangkum, oke, silakan dirangkum. Nah, sesuai kesepakatan kita, silakan jalankan kewajiban kalian dengan baik. Terima kasih. Ini tadi kesepakatan kelas dengan kelas 7. Terima kasih. Nah ini Bapak Ibu ada video lagi yang saya dokumentasikan. Ini dari kejadian di kelas 9A. Ini adalah siswa yang saya restitusi. Nanti, kamu sudah pakai masker. Dia sudah mau pakai masker, tapi lupa tidak pakai jas. Oh gitu. Dia sudah mencari solusinya. Nanti dia tidak lupa. Hari Senin lagi pakai ya? Dia sudah bersedia untuk memperbaikinya dengan tidak lupa lagi, dan ini ternyata ada lagi yang dilanggar dari kesepakatan kelasnya. Oh, katanya temannya yang membuat dia bajunya keluar. Dari kelas saya kesal, tapi jadi malas saya masukkan. Oh gitu. Keusilan temannya yang tadi berarti. Nah ini dia sudah mau memperbaiki kesalahan yang dia buat dengan cara memasukkan, dan yang versi yang tadi berusaha untuk tidak lupa. Ini ada lagi video tentang restitusi yang saya jalankan. Hari ini sebenarnya kamu sudah rapi, bajunya dimasukkan, pakai masker. Tetapi juga tidak memakai dasi. Banyak dari siswa kita yang tidak komplit atributnya, tidak memakai dasi. Alasannya macam-macam. Ada yang lupa, ada yang lain. Oh ketinggalan. Ada yang katanya ditaruh di atas lemari, tapi ketika dicari lagi tidak ada. Nah ini untuk restitusi karena dia lupa, tidak memakai dasi. Restitusi yang saya jalankan ketika siswa itu asik dengan kesenangannya. Dia asik main HP, tentunya main game yang biasa kita lakukan. Sudah selesai postermu? Belum? Sudah apa belum? Oh, sudah. Benar? Sudah diwarna? Oke, terus Lek, kamu main game itu manfaatnya apa ya Lea? Oh gitu. Oh gitu. Dia berusaha membuat memenuhi kebutuhannya yaitu kesenangan. Dia senang, dia happy dengan permainan itu. Boleh enggak? Kan di sekolah ada kegiatan. Boleh? Katanya kalau nggak ada kegiatan pembelajaran boleh. Mungkin untuk mengisi waktu itu. Tetapi saat itu ada kegiatan literasi sama remedi. Oke. Jadi dia tidak sesuai dengan kesepakatannya. Nah, akhirnya dia berhenti dari bermain game tersebut. Semoga anak tersebut mendapatkan kesadaran untuk belajar lebih baik lagi dan tidak mencuri-curi waktu saat pembelajaran dengan mengikuti kesenangannya saja. Ini murid kita Koma kelas 7. Nah, karena hari ini Bu Ana Widi Kebetulan saya masuk di kelas tersebut karena menggantikan ibu anak yang berhalangan haji. makanya Saya temui
dari beberapa siswa juga ada yang tidak memakai atribut lengkap. Salah satunya dasi. Kamu belum pakai dasi, kenapa deh? Oh nggak bisa pakai. Ternyata dia tidak bisa memakai. Dia butuh perhatian. Terus akhirnya tadi saya ajari untuk memakai dasi. Ini yang saya temukan dari beberapa kejadian di kelas. Ada beberapa siswa yang sudah inisiatif untuk melakukan tugasnya. Oh ya, apa motivasi kalian untuk tiket lebih awal? Sudah disapu sebelum jam pelajaran dimulai. Alasannya apa? Saya punya motivasi, punya alasan, tetapi alhamdulillah motivasinya internal dari dalam dirinya sendiri. Tadi berangkat jam berapa? Dia sudah bisa memperkirakan kapan harus berangkat, sampai sekolah jam berapa, sehingga dia tidak ketinggalan pelajaran dan juga bisa menjalankan kewajibannya dengan tiketnya. Asma Husna juga sudah lembarannya sudah dibagi ke teman-teman. Yang bagi siapa tadi? Oh, Resti juga yang bagi. Oke, motivasinya apa? Oh, gitu. Membantu temannya. Dia ingin memudahkan teman-temannya untuk membaca Asma Husna. Tetapi setelah dibagikan, setelah selesai membaca Asma Husna, dia inisiatif untuk mengumpulkan kembali Asma Husna-nya tanpa disuruh juga. Alhamdulillah sudah ada anak-anak yang muncul motivasi ini. Jadi kamu sudah punya kesadaran sendiri ya, apa menjadi tanggung jawabmu atau tugasmu. Kalau ada yang tidak beres di kelas, apa yang kalian lakukan? Oh, langsung membereskannya ya, melaksanakan sesuai dengan tugasnya masing-masing dan mengingatkan bila temannya ada yang mungkin kurang disiplin atau kurang apa gitu ya. Oh iya, terima kasih Sarah, terima kasih Resti. Demikian tadi beberapa anak kita sudah muncul motivasi intrinsiknya. Terima kasih. Ini ada beberapa lagi video Bapak Ibu. Ada anak yang jepret-jepret karet ke temannya. Nah, setelah itu terjadi kejadian itu, saya tanya, saya restitusi kepada siswa yang bersangkutan. Ini yang dijepret tadi. Kemudian temannya yang jepret tadi tidak merasa kalau anaknya ini temannya ini tersakiti, sehingga dia berusaha untuk minta maaf ke temannya dan memaafkan, saling memaafkan. Temannya yang melakukan tadi yang melakukan tadi. Karet itu kamu jepret-jepretkan ke temanmu loh. Nah, temanmu tidak Dia senang. Dia senang kalau temannya tersakiti. Iseng deh, pusing. Alasannya tadi apa? Maksudnya apa? Kok itu dikenai Ikut-ikut teman. Oh, dari temannya. Terus kamu Membalas, balas dendam. kamu senang melakukan itu? Oh tidak. Temannya yang di jepret tadi, kamu yang di jepret ya? Sakit ya? Oh Enggak kamu sakit ikhlas ternyata. dijepret seperti itu. Oh, enggak ikhlas juga. Dia juga tak nyaman kalau dibutuhkan sama temannya. Ketika kamu ada salah dengan temanmu, Karena dia mencari solusi untuk meminta maaf pada temannya. Oke, demikian tadi anak-anak sudah termotivasi untuk mencari solusi dari kejadian itu. kesepakatan kita sedia kawan loh. Menjadi sedia kawan di antara teman-temannya, sehingga termotivasi untuk memperbaiki hubungan teman-temannya tersebut. Tidak nyaman ya. Oke, tidak diulangi ya. Terima kasih. Nah, bersama mari terapkan budaya positif di SMP Negeri 2 Semuanya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah berkenan meluangkan waktunya bersama saya berbagi pengalaman saya. Mungkin dari pengalaman saya ini masih banyak kurangnya, jadi mohon dukungan dari Bapak Ibu untuk saya bisa konsisten atau memperbaiki dari kekurangan-kekurangan saya. Demikian. Terima kasih Bapak Ibu. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.